Nah, yang menarik juga kekayaan manuskrip Nusantara itu selain dari bentuk bahan buat menulisnya, dari bahasanya, dari aksaranya, Pak. Jadi aksara yang digunakan itu ada aksara Jawa kuno, Sunda kuno, kemudian aksara Arab di sini ya, termasuk aksara Latin. Kalau manuskrip itu kan sebenarnya naskah tulisan tangan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu makhtut, dari kata-kata khot, artinya ya tulisan tangan juga. Jadi secara umum kita bisa menjelaskan bahwasannya manuskrip itu adalah naskah-naskah kuno yang memang ditulis tangan. Itu pengertian manuskrip. Tetapi sebenarnya dalam istilah Arab, di ilmu filologi Arab itu dikategorikan, ini namanya turos. Jadi turos itu ya warisan literasi masa lampau. Ini bisa dikategorikan menjadi 3 buah kategori, Pak. Yang pertama itu al-makhtut, artinya turos kuno yang berupa naskah tulis tangan. Yang kedua ada namanya turos matbu qadim. Jadi ada naskah kuno tetapi sifatnya cetak di sini. Tentu teknologi cetak zaman dulu berbeda dengan sekarang. Jadi cetak zaman dulu itu ada kalanya namanya toba ahruf. Jadi tipografi. Jadi ada besi-besi berbentuk huruf itu dibariskan, kemudian dipres gitu ya. Ada kalanya yang disebut dengan toba hajar atau litografi, jadi cetak batu. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan toba khasyab atau cetak kayu. Jadi kayu diukir berupa tulisan lalu dicetak. Nah, itu dalam tradisi filologi Arab kategorinya ada makhtut, ada kalanya matbu qadim. Jadi ada manuskrip, tetapi ada juga yang seperti tadi itu old printed book bahasa Inggrisnya, atau kitab cetak tua. Ya, bisa kita kategorikan seperti itu. Tetapi kalau manuskrip sendiri pengertiannya itu adalah naskah kuno yang ditulis oleh tulisan tangan. Jadi kita bisa kategorikan manuskrip ini satu berdasarkan bahan yang ditulisnya dulu lah. Karena Nusantara ini dibandingkan dengan negara-negara lain itu kekayaan manuskripnya termasuk yang paling kaya. Satu, kita bisa melihat kekayaan dan keragaman manuskrip Nusantara itu dari bahan tempat untuk menulis naskahnya itu. Ada yang ditulis dari lembaran kulit pohon yang kita tahu naskah Deluang misalkan. Itu banyak ditemukan di Jawa, di Sunda misalkan. Ada juga yang ditulis di atas daun lontar. Ada yang ditulis juga di atas ya kertas Eropa begitu ya, atau kertas yang dibuat memang di Timur Tengah. Bahkan ada yang ditulis di atas bambu. Nah, itu maksudnya kekayaan manuskrip Nusantara dari segi bahannya itu menunjukkan kekayaan. Yang kedua dari segi bahasanya. Di Nusantara ini beragam bahasa ada banyak. Ada bahasa Melayu sebagai lingua franca di Nusantara. Ada juga manuskrip yang ditulis dalam bahasa-bahasa lokal seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Bugis, banyak sekali bahasa Batak. Nah, yang menarik juga kekayaan manuskrip Nusantara itu selain dari bentuk bahan buat menulisnya, dari bahasanya, dari aksaranya, Pak. Jadi aksara yang digunakan itu ada aksara Jawa kuno, Sunda kuno, kemudian aksara Arab di sini ya. Termasuk aksara Latin. Saya kasih contoh misalkan begini, dalam manuskrip Sunda sendiri, itu manuskrip Sunda itu ada kalanya bahasa Sunda ditulis dalam aksara Sunda kuno, satu. Ada kalanya bahasa Sunda ditulis dalam aksara Arab, Sunda Pegon.
Ada kalanya bahasa Sunda ditulis dalam aksara Jawa, cacarakan. Lalu ada kalanya bahasa Sunda ditulis dalam aksara Latin Eropa. Itu satu bahasa tetapi ada banyak aksara yang digunakan untuk menulis. Itu baru dari bahasa Sunda. Belum misalkan dari manuskrip bahasa Jawa, bahasa Melayu, itu kita luar biasa sekali kayanya. Lalu yang ketiga dari latar belakang keyakinan, katakanlah. Ada manuskrip-manuskrip yang berkaitan dengan agama Hindu, Buddha, ada manuskrip yang berkaitan dengan agama Islam. Nah, ini yang kemudian kita bisa mengidentifikasi manuskrip Nusantara itu yang membedakannya apa. Jadi ada manuskrip Islami kalau memang kandungannya itu terkait dengan agama Islam. Tetapi yang menarik di sini ada misalkan ditemukan manuskrip, tetapi bukan tulis tangan yang saya temukan. Ini naskah cetak tua. Jadi kitab Injil dan kitab Taurat. Kitab Injil bahasa Melayu ditulisnya aksara Jawi, pakai aksara Arab. Ini menarik. Lalu ditemukan juga misalkan di Magelang itu kitab Taurat, layang Musa kang kapisan gitu ya. Ini kan Old Testament. Jadi the Book of Genesis. Jadi bahasanya itu ya kitab Purwaning Dumadi Jagat gitu ya. Jadi kitab kejadian alam semesta ya, atau ya the Book of Genesis itu. Itu bahasa Jawa, Pak. Kitab Taurat bahasa Jawa ditulis dalam aksara Pegon. Nah, ini artinya menarik sekali di sini. Demikian juga sebaliknya, misalkan kita menemukan cerita tentang Qasasul Anbiya, cerita nabi-nabi, itu kan Islami. Tetapi ditulis dalam aksara Jawa, Hanacaraka. Atau misalkan kita menemukan ada naskah Al-Qur'an ditulis di media daun lontar, yang biasa itu media naskah-naskah Hindu Buddha, katakan naskah-naskah Jawa. Artinya di sini kita ini dialog budayanya, interaksi peradabannya, saling silang budaya, keharmonisan itu sejak dulu memang luar biasa kayak. Nah, makanya tentang bagaimana membedakan manuskrip ini, yaitu dilihat dari bagaimana latar belakangnya itu. Nah, terkait pertanyaan Bapak, misalkan ada manuskrip Jawa tetapi tersimpannya di Belanda, katakanlah. Ya, kita bisa mengatakan itu adalah manuskrip kita, manuskrip Nusantara, manuskrip Jawa yang tersimpan di Belanda. Ini kita ada kategorinya, Pak. Namanya itu dalam istilah filologi Arab, al-makhtutat fil mahjar, atau manuskrip in exile gitu ya. Jadi manuskrip di tempat yang jauh gitu, tersimpannya. Itu ada banyak faktor. Itu nanti ada kajian tersendiri yang disebut dengan rihlatul makhtutat atau migrasi sebuah manuskrip. Tetapi yang menarik dari sini, Pak, contohnya begini. Bagaimana kalau misalkan kasusnya ada manuskrip di Timur Tengah, di Arab ya. Di Timur Tengah nih. Manuskripnya ditulis dalam bahasa Arab tentang ilmu keislaman yang berkaitan dengan teks-teks Arab. Tetapi yang menulis itu adalah ya katakanlah orang lahirnya di Mekah, besar di Mekah, wafat di Mekah, tetapi nisbatnya Al-Jawi. Itu gimana? Nah, itu kan menarik, Pak. Artinya contohnya begini. Kita bisa menemukan di Saudi Arabia itu ada satu manuskrip. Judulnya itu adalah Hasyiyah Al-Aqwal Al-Mulhaqat ala Syarah Nazm Al-Waraqat. Dalam usul fikih, jelas bahasa Arab, jelas usul fikihnya. Yang mengarang itu cucunya Syekh Nawawi Banten. Namanya Syekh Abdul Haq bin Abdul Hanan Al-Bantani Al-Jawi Al-Makki. Tetapi beliau lahirnya di Mekah. Syekh Abdul Haq ini lahir di Mekah, besar di Mekah, wafatnya di Mekah. Kita mau mengatakan bagaimana? Apakah ini manuskrip Nusantara atau bukan? Ya, kita harus berani. Ini bagian daripada warisan intelektual kita. Daripada diklaim sama orang lain, ya kita harus klaim itu bagian dari kita. Karena apa? Itu nanti yang memperkaya tentang warisan kebudayaan, warisan peradaban kita punya bangsa Indonesia ini. Ya, itu menunjukkan kalau Nusantara sejak dulu itu memang sudah sangat kaya akan keragaman budayanya, Pak. Jadi bukan berarti kenapa kok orang Melayu dulu menulis pakai aksara Arab gitu ya. Kenapa orang Sunda kok dulu menulis pakai aksara Jawa? Ya karena memang aksara yang digunakan itu. Itu menunjukkan bahwasannya pada zaman dulu bahasa kita, lingua francanya itu bahasa Melayu, dan aksara yang kita gunakan itu adalah aksara Jawi, aksara Arab itu. Kalau di Jawa kan, di Sunda namanya pegon ya.
Nah, dulu memang leluhur kita ketika menuliskan hukum tata negara mereka, undang-undang mereka, sistem pemerintahan mereka, tata politik mereka, pengetahuan mereka, ilmu mereka, bahkan dalam sehari-hari bahasanya itu ditulis dalam aksara tersebut. Sekarang sudah berubah. Orang Indonesia, bahasanya Melayu Indonesia, tetapi ditulisnya oleh aksara Latin, ya kan? Nah, demikian juga kenapa banyak ditemukan katakanlah manuskrip Sunda, tetapi pakai aksara Jawa. Itu menunjukkan karena dulu memang di Sunda aksara Jawa pernah digunakan selama sekian rentang tahun lamanya sebagai aksara ya perangkat bahasa mereka. Itu setelah penetrasi Mataram. Itu bisa kita review yang kasus Sunda ini kenapa digunakan bahasa dan aksara Jawa gitu ya. Di bukunya Mikihiro Moriyama itu bagus sekali tentang semangat baru jadi tradisi cetak di masyarakat Sunda. Dikatakan di sana dulu para bangsawan Sunda setelah penetrasi Mataram pada abad ke-17 sampai pertengahan abad 18, para bangsawan Sunda di Priangan itu ketika melakukan korespondensi surat menyurat antara sesama mereka itu menggunakan bahasa dan aksara Jawa. Bahkan pengaruhnya itu adalah bahasa Jawa yang punya gradasi level itu ya. Itu berpengaruh terhadap bahasa Sunda, usak-usuk bahasa itu. Nah, itu terpengaruh daripada Mataram itu, ya. Ini artinya menunjukkan satu babakan zaman yang luar biasa, saling silang budaya ini terjadi dengan demikian harmonisnya.